Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue di channel CoinLab. Dan pada episode kali ini, gue bakal bahas beberapa kesalahan trader pemula, khususnya di meme coin ya. Jadi, ada 7 poin yang gue bakal bahas. Langsung aja, yang pertama adalah orang FOMO ya. Kenapa orang FOMO? Biasanya ya, orang FOMO itu polanya selalu seperti ini. Ketika harga sudah naik ya, mereka itu berharap harga akan naik lagi gitu. Padahal mereka nggak tahu bahwa harga akan koreksi ya. Secara teknikal pun kalau teman-teman bisa lihat ya, polanya tuh selalu terbentuk gitu ya. Koreksi, naik. Nah, orang-orang FOMO nggak tahu kalau harga itu koreksi gitu. Nah, dia bakal beli di pucuk sini biasanya. Nah, biasanya selalu dimanfaatkan oleh para trader handal. Contohnya seperti ini, kita bisa throwback ke belakang. Nah, ini trader handal ya, yang biasa membeli saat koreksi, mereka kan beli di sini gitu. Nah, mereka memanfaatkan orang-orang FOMO untuk menaikkan harganya ya. Ini jadi orang-orang FOMO nih yang menaikkan harga sampai atas ini ya. Lalu trader handal take profit atau menjual di sini ya, kayak gitu. Nah, orang-orang FOMO ikut-ikutan jual lagi di sini padahal mereka masih minus gitu ya. Karena udah dijual oleh trader handal terlebih dahulu. Nah, trader handal kembali lagi melakukan pembelian di sini. Yang menaikkan lagi adalah orang-orang FOMO gitu. Seperti itu polanya ya. Jadi jangan sampai teman-teman FOMO ya ketika melakukan pembelian di meme coin. Yang kedua adalah ekspektasi tinggi. Ketika teman-teman ingin melakukan pembelian di suatu token, padahal teman-teman nggak tahu token tersebut apakah emang bagus, apakah enggak. Teman-teman selalu berekspektasi tinggi gitu. Contohnya ini ya. Teman-teman lakukan pembelian tanpa mengetahui token tersebut baik atau buruk ya, asal entry gitu. Padahal kalau kita bisa lihat ya di sini candlenya sudah terbentuk keanehan atau anomali. Dari mulai market cap-nya dengan holders yang cukup sedikit dan audit yang buruk, bahkan bubble maps-nya kita bisa lihat ya buruk sekali. Dan teman-teman cuma ekspektasi tinggi aja, padahal token tersebut udah mengalami case atau ciri-ciri yang rug pull gitu. Tapi teman-teman nggak tahu hal tersebut, akhirnya teman-teman selalu berekspektasi di token yang anomali, di token yang salah gitu ya. Yang ketiga, kita lanjut adalah teman-teman tidak mengetahui atau nggak paham audit ya. Contohnya seperti ini. Kita cek ini dia. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada keanehan dan anomali ya. Jadi pada audit ini berhubung holdersnya sedikit dan transaksinya nggak ada, jadi dia nggak kedetek ya. Nah, sebelumnya pasti ini buruk karena tuh lihat tuh, polanya ketika harga naik ya, dia ngerug pull langsung. Nah, inilah yang terjadi ketika teman-teman lakukan pembelian tanpa mengetahui audit di sini, harga turun ke bawah dan teman-teman mengalami kerugian yang cukup drastis gitu. Nah, yang keempat, teman-teman nggak paham bagaimana cara membaca bubble maps. Ini gue udah bahas di modul lengkap ya, dari mulai bubble maps yang anomali, dari mulai audit yang anomali, dari mulai candle yang anomali, gue udah bahas lengkap di sini. Jadi buat teman-teman yang mau join atau gabung silahkan, linknya ada di deskripsi. Jadi itu dia kesalahan trader pemula di meme coin ya. Selanjutnya ada yang kelima yaitu psikologis yang buruk. Hal tersebut terjadi karena teman-teman biasa melakukan gacha ya. Teman-teman kembali lagi nggak tahu nih apa tujuan apa token tersebut yang akan memicu dia bakal naik. Teman-teman asal gacha gitu, asal pilih ya. Bahkan teman-teman nggak tahu pro holdersnya, data-data ini teman-teman nggak tahu, asal entry aja gitu. Oh iya saya beli ya, saya beli di sini, saya beli di sini. Nah kalau buy data ini tokennya buruk sekali dan bakal mengalami rug pull gitu. Jadi itu dia kesalahan yang cukup fatal untuk pemula karena bisa membuat kita rugi yang cukup besar bahkan minus gitu ya dari modal yang kita keluarkan. Nah yang keenam, teman-teman hold terlalu lama. Contohnya seperti ini. Kita ambil case di koin STD kembali ya. Nah ketika teman-teman udah tahu ya melakukan pembelian contohnya di sini di bawah di bottom ya dan harga sudah naik ke atas.
tapi teman-teman malah hold gitu ya. Malah hold dan yang terjadi adalah harga mengalami penurunan. Yang harusnya kita bisa take profit maksimal di atas ini ya, malah harga turun gitu. Karena apa? Karena teman-teman hold terlalu lama. Makanya udah gua bilang selalu aware ya. Gunakan metode hit and run ya. Ketika ada kesempatan atau momentum yang tepat untuk kita lakukan take profit, ya langsung kita buang tokennya, kita jual gitu ya. Jangan menunggu terlalu lama. Atau bahkan teman-teman hold lagi ya, nih ada contoh juga nih. Teman-teman hold lagi ya sampai sini ya. Ini bahkan kita rugi ya, minus di sini tuh, turun. Jadi langsung ambil momentum lah jika ada kesempatan untuk take profit. Jangan hold terlalu lama di meme coin karena ya high risk sekali gitu. Jadi teman-teman perlu hati-hati. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir adalah teman-teman mempunyai mindset yang buruk alias mindset judi ya. Ketika teman-teman tidak tahu trading plan, tidak tahu exit strategi, stop loss, take profit, tidak mempunyai alokasi modal yang cukup baik, ya teman-teman all in dari gaji yang teman-teman dapatkan, dan akhirnya mereka mengalami kerugian cukup dalam, bahkan minus gitu ya. Contoh lah kita entry di sini gitu, di token yang anomali. Dan suatu saat mereka hold terlalu lama dan akhirnya koin tersebut jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Ya akhirnya mereka minus gitu, tidak melakukan take profit karena mereka mempunyai mindset yang buruk alias mindset judi gitu ya. Jadi mungkin itu dia beberapa poin yang bisa gue bahas untuk kalian ya, supaya kalian bisa tahu bagaimana caranya belajar di meme coin atau melakukan trading di meme coin dengan benar gitu. Nah, buat kalian yang nanya pak gue pakai apa, di sini gue pakai Padre. Jadi buat yang mau daftar silahkan ke link deskripsi ya, supaya teman-teman bisa dapat potongan gas fee ya.